Bapa di surga, Allah yang penuh kasih, Allah yang sempurna, Allah yang sangat peduli dengan kami manusia dan menantikan kami untuk datang kepada-Mu. Tuhan, pada malam hari ini kami mau mendengarkan sabda-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu. Turunlah kiranya anugerah-Mu membawa kami ke dalam satu titik selangkah lebih baik untuk mengenal Tuhan dan bisa mengecap kasih karunia demi kasih karunia. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita lihat Alkitab kita dari Lukas pasal yang ke-6. Lukas pasal yang ke-6 ayat 46 sampai 49. Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 49. Saya bacakan yang genap. Bapak Ibu Saudara sekalian, bacakan ayat yang ganjil. Dua macam dasar. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi, barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Iya. Hari ini kita belajar mengenali isi hati Tuhan. Ya, kita belajar mengenal isi hati Tuhan. Di dalam Lukas pasal 6 ayat 46 49 di sini menceritakan dua dasar orang membangun, ya. Satu tanpa fondasi, satu membangun apa adanya, ya. Dan setiap kali orang mau membangun, tentu memperhatikan yang paling fundament, ancaman daripada bangunan itu sendiri, ya. Dan setiap kali kita melihat bangunan, khususnya di tengah-tengah keramaian ataupun dekat dengan arus lalu lintas atau jalan raya, tentu biasanya tiang-tiang daripada cor bangunan itu dikorek dalam-dalam dan dibuat semaksimal mungkin, baik ukuran besinya maupun ukuran kedalaman tanahnya dan jaringannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan berkata, mengapa kamu berseru kepadaku? Mengapa engkau berseru kepadaku? Tuhan bertanya, mengapa engkau berseru kepadaku? Tentu orang yang datang kepada Tuhan mempunyai seruan, dan setiap seruan itu pasti ada tujuannya, ya. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan? Berarti banyak orang yang berseru kepada Tuhan, tetapi mereka tidak melakukan apa yang aku katakan.
Kalau kita lihat dalam kitab yang lain, bukankah banyak orang yang berseru kepada Tuhan, 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 bukankah kami bernubuat demi nama-Mu? Bukankah kami mengusir setan demi nama-Mu? Bukankah kami menyembuhkan, melakukan mujizat demi nama-Mu? Tapi Tuhan Yesus katakan, hanyalah kamu pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau. Bahkan dalam Matius 7 ayat 21, kita lihat sebentar. Dalam Matius pasal 7 ayat 21, di situ dikatakan, bukan setiap orang yang seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Ya, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada angkatan atau zaman akhir, seruan ini semakin tinggi karena tingkat daripada kejahatan, tingkat daripada kesusahan, tingkat daripada krisis kasih, tingkat daripada kriminal semakin meninggi. Nah, tapi Tuhan berkata, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Menurut saudara, apa rupanya kehendak Bapa? Apa kehendak Bapa di surga? Mari kita banding dalam Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 27 sampai 29. Yesus katakan, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa dengan meterainya. Jawab Yesus kepada mereka, ayat 9, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pekerjaan yang diharapkan Allah untuk kita kerjakan, untuk melakukan pekerjaan yang kekal dengan menerima kekekalan. Maka di sini dikatakannya, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang diberikan Anak Manusia kepadamu. Jadi pekerjaan kekekalan itu diberikan Allah kepada orang yang menerima Anak Allah itu. Inilah pekerjaan yang kekal. Jikalau tidak ada pemberian Allah di dalam diri kita, pemberian yang kekal, tentu kita tidak akan bisa mengerjakan pekerjaan yang kekal. Maka setiap apapun yang kita kerjakan nanti menjadi useless, be nothing, tidak akan menjadi masalah, tidak akan bermanfaat. Maka dikatakan di sini, bekerjalah. Ya, bekerja. Tapi bukan untuk makanan yang dapat binasa. Semua manusia bekerja. Tetapi mereka tidak mengerti bahwa suatu saat pekerjaan itu akan berakhir, pekerjaan itu akan berhenti, maka kesia-siaanlah yang menjadi milik mereka. Maka Tuhan Yesus katakan, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia. Maksudnya apa? Itu ayat 29. Jawab Yesus kepada mereka, inilah yang pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Yesus Kristus yang diutus Allah. Ini dasar yang Allah harapkan. Tanpa ada
menjadi sia-sia, tidak akan berguna. Apapun yang kita bangun, sama nanti dengan membangun rumah tanpa fondasi. Wah, sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Betapa besarnya rumah itu, betapa indahnya rumah itu, betapa eloknya dilihat dari luar. Mungkin dibuat grafiknya, mungkin lebih minimalis, mungkin bentuk pandangan Spanish atau Italia atau bentuk-bentuk yang lain. Tetapi kalau dia tidak punya fondasi yang kuat, ketika datang gelombang, dia akan hancur. Jadi, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yesus katakan bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan diselamatkan. Ya, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan ya untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Yohanes 6 ayat 27. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yesus berharap bukan hanya kita berseru di ayat 46 tadi, Lukas 6 tadi, bukan hanya untuk berseru, tetapi kita juga harus melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Coba tanya diri kita, apa kehendak Allah di dalam diri kita? Kehendak Allah yang sempurna di dalam diri kita, dia ada di dalam diri kita, supaya kita bisa mengerjakan pekerjaan yang kekal. Karena ini diberikan Allah kepada kita, ini yang diberikan Allah, diberikan Tuhan kepada kita, supaya kita dapat bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Nah, sekarang kita masuk ke ayat 47 ya, Lukas 6 tadi. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Di ayat 47 ini ya, ada lagi kata kerja. Kata kerjanya apa? Datang. Kalau ayat pertama tadi berseru, melakukan. Ayat 47 datang. Mari kita cek kerohanian kita. Sudahkah kita berseru? Ya, saya sudah. Sudahkah saya melakukan kehendak Bapa? Jikalau kita belum menerima Kristus, kita tidak mengerti kehendak Allah yang sempurna, kehendak Bapa yang kekal, kehendak Allah yang untuk kita kerjakan sampai kepada kekekalan. Ya, maka di dalam ayat 47, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, setiap orang yang datang kepadaku, banyak orang menyelidiki kitab-kitab suci, tapi mereka tidak datang kepada Tuhan Yesus. Banyak orang ikut hal-hal rohani, mungkin dengar khotbah ABCDE, mungkin ibadah di ABCDE, mungkin juga sebagai pelaku. Tapi kalau kita tidak pernah datang kepada Tuhan Yesus, kita adalah orang yang ditolak oleh Tuhan nanti. Dan kita tidak mempunyai power untuk bertahan di dalam menghadapi perjuangan iman, peperangan iman, bahkan mengalahkan setan. Mari kita banding dalam Yohanes pasal 5 ayat 39 sampai 40. Saya bacakan.
Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada kehendak Allah di dalam diri orang Kristen. Orang Kristen tidak hanya untuk menyanyi, tidak hanya memberi hormat, tidak hanya meresponi puji-pujian, persembahan, bahkan hal-hal sifatnya rohani. Bahkan kalau di dalam Yohanes pasal 5 ini dilihat Yesus kepada orang-orang Yahudi, bahwa orang-orang Yahudi ini menyelidiki kitab-kitab suci, tapi mereka tidak datang kepada Tuhan Yesus. Iya, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Betapa ruginya, ya. Betapa ruginya kita orang Kristen tahu banyak firman tapi gak datang kepada Kristus. Yesus menyerahkan dirinya, ya, sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia supaya dekat dengan manusia, supaya manusia dapat merabanya, dapat mendengarnya, dapat menikmatinya, supaya manusia datang kepadanya, supaya bisa menikmati kebaikan Allah. Kita lihat bagaimana Maria dan Marta, ketika Maria datang dan duduk di hadapan Tuhan Yesus, dia mendapatkan kelegaan, dia mendapatkan kebahagiaan, dia datang kepada Tuhan Yesus. Maka di dalam konteks ini Tuhan menginginkan kita datang kepadanya. Tidak hanya berpengetahuan, tidak hanya cukup tahu. Jesus is a person. Yesus adalah pribadi. Maka Allah yang menjelma menjadi manusia, yang memiliki pribadi, mau menyatakan diri kepada manusia yang adalah person, pribadi, supaya person by person, pribadi dengan pribadi, bisa bertemu dan menjadi satu. Inilah kehendak Allah. Kalau kita banding nanti di dalam Wahyu pasal 3 ayat 20, mari kita lihat sebentar. Dikatakannya di situ, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Ya, jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Ini adalah kehendak Allah, supaya setiap manusia yang mendengarkan perkataan Allah dan menyambut Yesus Tuhan di dalam dirinya, maka terjadilah persekutuan pribadi Allah dengan pribadi manusia, di mana manusia diubah menjadi pribadi yang memiliki karakter Allah. Maka di dalam kesempatan ini Tuhan menginginkan kita untuk datang kepadanya, ya. Tuhan tidak hanya menginginkan kita berseru-seru, tapi dikatakan di ayat 47 tadi, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia disamakan di dalam ayat 48, ya. Ia disamakan dengan seorang yang mendirikan rumah
ya, mendirikan rumah, orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Maka kalau rumah yang kokoh dibangun, ya, maka rumah itu dapat bertahan, dia kuat, ya, dia tidak akan mengalami kehancuran ketika datang air bah maupun hujan ataupun banjir. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengerti kenapa ini menjadi gambaran dibuat Tuhan Yesus. Ini gambaran orang-orang Kristen. Orang Kristen diharapkan memiliki pondasi yang kuat, pondasi yang kokoh. Dia menginginkan supaya dirinya memiliki iman, ya. Maka kalau orang Kristen yang benar, dia sudah memiliki pondasi yang kokoh, maka dia bersukacita. Begitu ada tantangan, begitu ada gelombang, begitu ada masalah, begitu ada persoalan, dia kokoh karena dia tidak sendiri lagi. Dia tidak sendiri lagi. Karena dia sudah memiliki Allah yang di dalam Kristus sudah tinggal di dalam dirinya. Maka dia menghadapi masalah, dia tidak lagi sendiri, tetapi dia sudah bersama dengan Allah. Luar biasa ya. Kita bisa jadi pemenang, bisa. Kita kuat, kita kokoh di dalam gelombang. Sementara teman-teman kita sudah stres, sudah banyak yang mengeluh. Bahkan di dalam COVID ini, tadi perbincangan dengan teman-teman, banyak orang yang tidak sabar, ya, tidak sabar memasuki pernikahan, sehingga banyak yang terjadi perzinahan. Bahkan banyak terjadi perselingkuhan. Disinilah diperhadapkan orang-orang yang mempunyai fondasi kuat atau yang bukan. Dia gampang dibawa oleh arus karena tidak punya kekuatan. Begitu datang gelombang, begitu datang air bah, dia tergerus hanyut. Tetapi yang dimaksudkan Tuhan Yesus ayat 47 tadi, dia sama seperti orang yang mendirikan rumah yang menggali dalam-dalam fondasinya. Coba cek fondasi iman kita. Sudahkah ada? Karena kita tetap menghadapi kesulitan. Ini belum seberapa. Kita melihat gambaran krisis ekonomi. Kita melihat gambaran power, kekuatan setan yang menggerakkan bangsa-bangsa untuk bertikai melawan bangsa-bangsa. Maka sangat-sangat penting dalam peristiwa COVID ini, kiranya Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan mengerti apa yang diinginkan Tuhan Yesus. Hei, kamu bukan hanya mendengar, kamu bukan hanya menyelidiki kitab-kitab suci, kamu bukan hanya berseru-seru, kamu bukan hanya tahu, tetapi Tuhan Yesus berharap supaya kita datang dan menyambut Dia, supaya kita bersama dengan Dia, Dia bersama dengan kita, dan aku bersama dengan engkau, engkau bersama dengan aku, dan menikmati persekutuan bersama-sama. Dan kekuatan untuk menghadapi gelombang, kekuatan menghadapi masalah, kekuatan untuk menghadapi persoalan sudah tidak sendiri lagi. Dan setiap kali saya bikin perumpamaan, saya selalu mengibaratkan setan menunggu di pintu gereja, menunggu jemaat itu keluar dari gereja. Setan melihat apakah orang ini masih sendiri atau sudah ada Kristus di dalam dirinya.
Karena belum ada Kristus di dalamnya. Ini yang gampang tergerus, ini yang gampang hanyut, karena belum memiliki fondasi. Kasihan ya, sangat kasihan. Mudah-mudahan malam ini dia mengerti. Untuk apa aku ini semua? Walaupun aku bisa begini, aku bisa begitu, kalau tidak ada Kristus, berarti aku akan hanyut, aku akan hancur. Di bumi ini aku menderita, di sana pun aku tidak mempunyai tempat. Karena Tuhan Yesus katakan, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyamakan dia dengan seorang yang mendirikan rumah yang memiliki fondasi. You may be check your faith. Mungkin kita cek iman kita. Sudahkah ada Kristus? Ataukah kita yang berseru-seru itu? Ataukah kita yang menyelidiki kitab-kitab itu? Ataukah kita yang di dalam ayat 46 tadi, mengapa kamu berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Allah menginginkan kita melakukan pekerjaan yang tidak binasa, pekerjaan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang diberikan Allah, yang diberikan anak manusia kepada kita. Dan itu adalah orang yang percaya kepada Kristus. Dan ketika kita terima Kristus secara pribadi, kita tidak lagi sendiri. Setan selalu bernyanyi, sendiri, sendiri. Siapa? Siapa? Oke. Dia panggil kawannya, kamu pegang kupingnya, kamu pegang dompetnya, kamu pegang hatinya, kamu pegang pikirannya. Wah, setan itu bukan satu, saudara, banyak sekali. Maka kita perlu Kristus. Kita perlu Kristus supaya kita memiliki fondasi iman yang kuat. Mari kita banding dengan Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, ya. Iman adalah dasar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau kita sudah memiliki iman, itulah anugerah pemberian Allah, itulah Yesus Kristus. Inilah dasar untuk segala sesuatu. Dasar untuk berharap, dasar untuk bertobat, dasar untuk yang kekal, dasar untuk bertindak, dasar untuk berperkara, dasar untuk melakukan kehendak Allah, dasar untuk mengenyahkan kuasa-kuasa kegelapan adalah iman. Karena iman itu berdasarkan dari mulut Allah sendiri, dari perkataan Allah sendiri. Sama dengan Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Maka kalau kita tidak memiliki dasar, kita tidak memiliki iman, kita tidak akan pernah menjadi orang yang berkemenangan. Bahkan kita tidak akan pernah mengejar yang namanya bekerja bersama dengan Allah di dalam kehidupan yang nyata, di dalam kehidupan yang kita hadapi setiap harinya. Maka orang yang sudah memiliki persekutuan dengan Allah, dia sudah memiliki fondasi, dia sudah memiliki dasar, dia sudah memiliki tiang yang kokoh untuk menahan semua bangunan itu yang tersusun rapi, sehingga ketika datang gelombang, sehingga ketika datang air bah, sehingga ketika datang banjir, dia tetap bertahan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada lagi satu hal yang Tuhan taruhkan di bandingannya pada ayat 49. Lukas 6 ayat 49 tadi, akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku
tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Ini artinya sia-sia. Sia-sia. Dia sangat-sangat memanfaatkan uangnya, tenaganya, pikirannya, membangun rumah untuk tempat tinggalnya. Tetapi ketika datang gelombang, ketika datang air bah, ketika datang banjir, rumah itu roboh dan hanyut. Mari kita cek iman kita. Sudahkah ada Kristus di dalamnya? Jangan-jangan kita hanya mengisi pernak-pernik luarnya saja. Oh, I am singer. Oh, I am preacher. Oh, I am pastor. But you may see inside. How about your faith? Mari kita cek bagaimana iman yang sesungguhnya. Sudahkah ada dasarnya? Sudahkah diletakkan di dalamnya Yesus Kristus yang dianugerahkan Allah kepada manusia? Karena lewat itulah manusia dapat bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Karena lewat itulah manusia bisa melihat hal-hal yang kekal untuk dikerjakan, dan dia bisa menggunakan waktu-waktu yang Tuhan sediakan untuk kemuliaan Tuhan. Dia sudah bekerja di dalam kekekalan bersama dengan Allah ketika dia menerima Yesus Kristus yang kekal di dalam hatinya. Dua macam dasar yang harus kita lihat di dalam diri kita. Sudahkah aku memilikinya? Kalau belum, berarti saya sama dengan ayat 49. Saya mendengar perkataan Allah, tapi tidak bisa melakukannya. Why? Because there is no Jesus, there is no faith, there is no real power of God. Kenapa saya tidak bisa melakukannya? Karena nggak ada kekuatan, tidak ada Tuhan Yesus di dalamnya, tidak ada di dalamnya kekekalan, tidak ada di dalamnya benih ilahi. Walaupun dicek dari luar kelihatannya indah. How about you? You may check which one you are. Mari kita lihat diri kita, yang mana kita. Apakah kita di ayat 48 atau ayat 49? Kalau ayat 48 tadi, ia sudah melakukan ayat 47. Ya, dia sudah datang kepada Tuhan Yesus dan mendengarkan perkataan Tuhan Yesus dan melakukannya. Datang, dengarkan, melakukan. Orang yang datang tidak pernah ditolak Tuhan. Justru Tuhan mencari orang yang berdosa. Mari kita cek kerohanian kita. Sudahkah ada Kristus? Percayalah Bapak Ibu Saudaraku, dunia makin kelam, dunia makin jahat, dunia makin rusak karena manusia semakin banyak berbuat dosa. Baik di dalam kesusahan, baik di dalam kebebasan, natural manusia berbuat dosa. Because he is a sinner. Because they are sinner. Karena manusia adalah orang berdosa. Natural orang berdosa pasti menjalankan dosa. Natural orang berdosa pasti mengerjakan dosa. Tapi Allah yang kaya dengan rahmat, kasih-Nya yang besar, dilimpahkannya kepada kita kebaikannya, itulah Yesus Kristus. Supaya kita bisa bekerja untuk melakukan pekerjaan yang kekal, yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Itulah anak manusia yang telah diserahkan Bapa kepada kita, Yesus Kristus. Jika saudara mengerti malam ini, jangan lama-lama, renungkanlah. Karena dalam Wahyu 3:20 tadi dikatakannya,
kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakannya bagiku, aku akan masuk, kata Tuhan. Aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Ada party, ada pesta di dalam hati kita yang selama ini disakiti, dilukai, yang selama ini ditindas, yang ditipu, yang ditekan oleh kegelapan. Tuhan mau membebaskan kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sederhana syaratnya. Dengarkan dia dan sambut dia, karena dia mau masuk dan tinggal di dalam hati saudara, supaya saudara tidak seorang diri, supaya saudara memiliki pribadi Allah, supaya saudara memiliki kekekalan itu, sehingga saudara bisa bekerja untuk yang kekal, sehingga saudara bisa memikirkan yang kekal, sehingga saudara dipakai Allah untuk kekekalan dalam mengerjakan segala sesuatu, dalam menggunakan baik uang, waktu, tenaga, pikiran yang ada pada saudara. Mari kita renungkan dua macam dasar. Which one? Which one you are? Yang manakah? Kiranya Tuhan menolong saudara untuk mengerti rahasia kebenaran. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih oleh anugerah dan pertolongan Tuhan. Kami mengerti bahwa Tuhan sudah meletakkan dasar bangunan yang kokoh, dan itulah Yesus Kristus. Itulah menjadi dasar iman kami, dan inilah dasar dari segala sesuatu. Untuk kami berharap, untuk kami bertindak, untuk kami melakukan kehendak Allah, sama dengan tokoh-tokoh nabi-nabi yang sudah memiliki iman, yang sudah memiliki Allah di dalam diri mereka. Kami bersyukur, kami dimengertikan, kami sama seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu, di mana ketika ada badai, ketika ada hujan, ketika ada gelombang, ketika ada banjir, rumah itu tetap kokoh. Kami merindukan hal ini, ya Allah. Bukakan pikiran kami, bukakan pengertian kami. Hanya pertolongan Roh-Mu yang kudus membuat kami bisa beriman. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.